memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi semua orang-orang yang memberikan kesaksian dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita mulai ibadah kita, ucap syukur saat teduh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Kita mau memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita angkat satu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu berkata kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Mu, Kau bersabda dan selamatkan-Ku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih. Kita juga mau memberikan pujian untuk kebaikan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa,
bersyukur untuk kasih anugerah-Mu buat kami hari ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu. Dan sampai detik ini kami ada di rumah-Mu. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, setiap kami yang hadir pada saat ini, kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu, firman yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, bahkan menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, terpuji Tuhan untuk pertolongannya, kebaikannya bagi kita. Hari ini kita ada di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan rindu supaya setiap kita memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mencintai Tuhan lebih lagi. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Ya. Oke, saya akan bacakan. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Dan juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Ya. Ini juga intinya adalah bagaimana kita harus mengasihi ya seorang dengan yang lain. Ya. Saya akan bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya.
tema kita hari ini masih ketahanan sebuah keluarga. Ya, ketahanan sebuah keluarga ditentukan suami dan istri takut akan Tuhan. Gimana melihat suami dan istri takut pada Tuhan? Ya. Jadi supaya keluarga kita kuat, Supaya keluarga kita kuat. semua anggota keluarga Semua keluarga harus menjalankan fungsinya masing-masing. harus melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. Dan hari ini yang kita akan belajar bagaimana suami dan istri takut akan Tuhan. Itu juga akan menentukan ketahanan sebuah keluarga. Itu menentukan ya ketahanan dalam satu keluarga ya, dengan takut kepada Tuhan. Takaran mencapai bahagia yang dunia tentukan ukuran dunia untuk dapat bahagia apa? ya kemapanan, kesejahteraan, Mapan, sejahtera, kecukupan. cukup. Itulah secara umum sebagai Itu parameter atau ukuran keluarga bahagia. ukuran keluarga bahagia menurut apa? Dunia. Nah, bagaimana sebenarnya keluarga bahagia itu? Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya keluarga bahagia? Bagaimana? Yang pertama, jika suami hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertama yang kuncinya, suami laki-laki sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh takut hidup kepada atau hidupnya laki-laki takut kepada Tuhan. Ya. Tadi di ayat yang kita baca tadi, Mazmur 128, Di dalam Mazmur 128 di ayat ketiganya ayat ketiga, dikatakan di situ, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. di dalam rumah, bukan di luar rumah, di dalam rumah. Jadi kalau suami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Jadi kalau suami orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, pasti anggota keluarga merasakannya. ya pasti di dalam rumah tangga apa? Merasakan. Amin. Alkitab menegaskan bahwa para ibu atau wanita Kita bicara bagaikan pohon anggur yang subur. ibu atau perempuan seperti apa? Pohon anggur yang subur, Yang melambangkan sukacita, yang apa? Yang melambangkan sukacita. sehingga menjadi seorang istri haruslah seorang yang membawa sukacita dalam keluarga. Istri harus menjadi orang yang membawa apa? Sukacita ke dalam apa? Nah, setelah itu, Sesudah itu, ini juga ditekankan kepada anak-anak. kepada apa? Anak-anak. Dikatakan tadi bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 3. Anak-anak yang takut kepada Tuhan sama seperti pohon zaitun
pohon zaitun. Di sekeliling meja. Meja. Pohon zaitun. Ya. Jadi peran suami di dalam keluarga, peranan di dalam keluarga itu sangat menentukan sangat penting. keluarga itu menjadi kuat Keluarga menjadi kuat atau menjadi hancur. atau menjadi apa? Hancur. Nah, di ayat yang kedua dikatakan tadi, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Kalau kita makan hasil kerja kita, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. berbahagia ya orang-orang yang makan hasil kerja sendiri. Nah, ini penting bagi kita. Penting bagi kita. Seorang suami harus bekerja keras Bekerja apa? Keras. untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Memberikan kebutuhan keluarga. Contoh kita kerja keras. Nah, indikator daripada keluarga bahagia, Contoh keluarga yang bahagia tidak ditentukan oleh kemakmuran atau kecukupan materi, bukan karena kaya, bukan karena kaya, tapi bagaimana keluarga itu memiliki karakter yang kuat. tetapi keluarga yang bahagia harus mempunyai karakter yang kuat Sifat. atau sifat yang kuat. Ya. Jadi kalau keluarga bahagia itu Jadi kalau keluarga yang bahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. ini adalah keluarga yang apa? Takut kepada Tuhan. Yang dimana suami, istri, dan anak-anak semuanya takut akan Tuhan. Karena di ayat keempat tadi dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi setiap bapak-bapak atau suami harus sungguh-sungguh sama Tuhan, Harus apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan, Ibadah kepada Tuhan. ya, mengasihi Tuhan, sehingga keluarga kita Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu perlu kita perhatikan yang bagian A adalah penting kita perhatikan ya. Bagian suami memahami fungsi dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. suami harus paham fungsi di dalam keluarga. Kalau yang laki-laki suami Ya, jangan tidak fokus. sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, Suami itu apa? Kepala keluarga. nah fungsinya apa? Memperhatikan kerohanian keluarga. Fungsinya suami. Pertama, perhatikan rohani.
tanggung jawab siapa? Suami. Perhatikan rohani keluarga. Ya. Bawa keluarga kepada Tuhan. Ya. Membawa keluarga kepada siapa? Bukan kepada Tuhan. Ya. Berikutnya memimpin dengan penuh kasih. Ya. Memimpin dengan apa? Memimpin dengan penuh kasih. Penuh kasih. Ya. Jadi suami itu suami tidak menjadi otoriter. Nah, tapi suami jangan otoriter atau apa namanya, berkuasa penuh. Istri boleh, anak-anak nggak boleh. Istri nggak boleh pulang. Istri nggak boleh ibadah. Nggak boleh. Itu namanya apa? Otoriter. Iya. Berkuasa sesuka hati. Suka-suka. Oke. Jadi kita harus memimpin keluarga itu dengan kasih. Memimpin keluarga dengan apa? Menjadi orang tua atau menjadi bapak bagi anak-anak. Menjadi apa? Orang tua kepada anak-anak. Ya. Dan juga pencari nafkah. Dan harus mencari apa? Ya. Mencari nafkah memang harus bekerja. Mencari nafkah harus bekerja. Nggak boleh diam. Nggak mungkin malas-malasan. Jangan. Ya, harus bekerja sungguh-sungguh. Harus bekerja sungguh-sungguh. Supaya terpenuhi semua kebutuhan keluarga. Supaya semua kebutuhan apa? Keluarga dapat apa? Dipenuhi. Iya. Nah, bagian B. Bagian B. Jika suami memiliki karakter Kristus. Kalau suami sudah mempunyai karakter sifat Kristus. Nah, ini yang perlu suami harus miliki. Itu penting. Suami harus punya sifat siapa? Kristus. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 3, Timotius pasal 3, ya, ayat yang 1 sampai ke 7. ayat 1 sampai 7. Nah, di situ dituliskan semua kehidupan manusia, Kehidupan orang-orang manusia di masa-masa sukar. dalam keadaan susah. Ya, hidup untuk diri sendiri, Hidup hanya memikirkan diri sendiri. menjadi hamba uang, Menjadi apa? Menjadi hamba uang, sombong, ya, memberontak kepada orang tua, melawan kepada apa? Orang tua dan banyak hal lagi. dan lain-lain. Ya, jadi nanti bisa dibaca di 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Baca 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Nah, oleh sebab itu penting bagi seorang suami memiliki karakter yang mulia. Harus punya apa? Sifat atau karakter yang mulia. Itu tak bercacat, Jangan cacat. punya satu istri,
Ini penting. Ya, punya satu. Amin. Dapat menahan diri, Dapat ya, menahan emosi. bijaksana, sopan, Smart, bijaksana, dan sopan. suka memberi tumpangan, Sopan. Ya. Orang-orang datang ke rumah, jangan sopan. ya. Juga anak-anak juga dihormati di rumah. Anak-anak hormat. Nah, inilah hal-hal yang penting Itu sangat-sangat penting bagi setiap suami bagi suami memiliki sifat atau karakter Kristus. mempunyai sifat Kristus. Bagian C, C. jika suami memiliki disiplin yang benar, Suami harus memiliki disiplin yang benar. ya, disiplin, ya, mengasihi istri, harus mengasihi istri. Disiplin, ya. Disiplin itu apa? Harus mengasihi istri. Nggak boleh marah-marah kepada istri, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Kalau marah kepada istri, jangan lama, sebentar. Minta apa? Iya. Kalau istri terluka, Kalau istri ya sakit hati, maka ini yang akan terjadi dalam keluarga kekacauan. maka akan terjadi kekacauan, kacau di dalam apa? Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Yang pertama, karena suami tidak memperhatikan istri. Kenapa? Suami cuek kepada siapa? Istri. Iya. Suami tidak sabar. Suami tidak sabar. Oke. Suami tidak memberi waktu untuk mendengar. Nah, ini penting. Suami tidak mau mendengarkan istri. Istri ngomong, suami, boleh. Iya. Suami tidak memuji istri. Nah, istri kan waktu pertama kali kan terus kurus. Sesudah jempol. Nah, suami jangan Iya. puji istri. Selalu Pak Pendeta selalu puji istri. Amin. Oke. Iya. Berikutnya apa? Suami berlaku kasar. Nah, bilang ini jangan. Suami kasar. Apalagi nggak boleh mukul. Nggak boleh. Iya. Siapa tahu dulu udah pernah minta ampun sama Tuhan. Dulu saya pelaku, tapi sekarang sudah minta ampun kepada Tuhan. Sudah. Nggak boleh. Amin. Laki-laki. Amin ya. Iya, laki-laki itu ya. Oke. Ya, istri itu terluka. Kalau istri sudah sakit hati,
Ya karena ini tadi Pak, suami tidak ada kemesraan lagi. Karena apa? Suami sudah tidak mesra. Tidak mesra. Ya. Bagaimana? Gimana kalau mesra? Mesra. Gini, mesra. Mesra, ada apa? Ini aja dah. Ya, semua keuangan yang Tuhan beri kepada kita, Semua uang yang Tuhan berikan kepada kita, suami harus mengajar anak supaya takut akan Tuhan. apa? Untuk apa? Supaya anak-anak punya hati yang takut kepada Tuhan. Makanya di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 Amsal 1 ayat 8. dikatakan, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Hai anak-anak, dengar pengajaran bapakmu. Ya, jadi orang tua atau suami atau bapak harus mengajar. Bapak atau ibu harus mengajar Tentang firman Tuhan. anak-anak, ya, firman Tuhan. Yang kedua, Yang kedua, mengawasi anak-anak dari hal-hal yang jahat, melindungi mereka. mengawasi anak-anak, melindungi anak-anak, melindungi anak-anak, Ya, contoh dari kejahatan, ya, narkoba, melindungi dari apa? Narkoba. Yes. ya, Narkoba. mabuk atau kejahatan-kejahatan yang lain. Mabuk atau kejahatan-kejahatan yang lain. Mengajak anak supaya mereka bersandar kepada Allah. Mengajar anak apa? Supaya anak-anak, ya, memberikan harapannya kepada Tuhan Allah. Juga mengajar mereka supaya memiliki belas kasihan. Nah, bukan hanya itu, tapi juga mengajar anak-anak supaya anak-anak punya apa? Belas kasih. Ya. Berikutnya memberikan warisan rohani. Nah, memberikan warisan, bukan duit, warisan yang penting. Warisan apa? Apa? Rohani. Rohani, Ya, hikmat ya, firman Tuhan. hikmat, kepintaran kepada paham firman. Terus mengajak anak untuk bekerja keras. Selalu mengajar anak-anak supaya bekerja keras. Oke. Nah, bagian kedua, Bagian kedua, jika istri hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. sekarang istri, Ya. Tadi suami sudah harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. sudah. Sekarang istri juga harus sungguh dengan Tuhan. Sekarang istri harus sungguh-sungguh hidup takut dalam Tuhan. Amin, Ibu. Ya. Seorang wanita yang layak dipuji. Perempuan yang layak dipuji. Di dalam Amsal 31 ayat yang Di ke-10, dalam Amsal 31 ayat 10, dikatakan di situ, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? istri yang cakap. Bukan, ini bukan masalah cakap, ini bukan. Cakap artinya Secara rohani. cakap bijaksana,
ya, bijaksana atau pintar. Istri yang cakap atau pintar. Oke? Paham? Iya. Nah, nanti bisa dibaca di Amsal 31 tadi. Amsal 31. Nah, di situ dituliskan tentang bagaimana seorang ibu, seorang wanita, Ya, perempuan di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dibaca di Ya. rumah. karena di situ akan menjelaskan tentang watak seorang ibu atau seorang wanita. Di situ di Amsal ditulis bagaimana hidup perempuan Kristen. Iya. Yang pertama kita lihat adalah wataknya sangat mengesankan. Yang pertama, watak. Atau sama aja. Sifat. Nah, sifat yang pertama. Iya. Mengesankan. Menarik. Artinya orang-orang melihat tertarik. Ya. Karena apa? Karena sopan, baik. Iya. Nah, kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-30 dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Nah, ingat perempuan. Banyak perempuan beli bedak mahal. Beli lipstik mahal. Beli tas mahal. Ingat. Ya, semua itu ya, kemolekan Kemolekan adalah bohong. dan kecantikan adalah sia-sia. Perempuan cantik. Nih. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Mati, dikubur, hilang. Ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tetapi ya, cantik boleh, ya, dandan boleh, tetapi harus hidup takut kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu seorang wanita, seorang ibu atau istri, Perempuan, istri atau ibu harus rajin. Ya, rajin bekerja di rumah. Jangan tidur. Ya, jangan Suami kerja tidur. Ya, suami ngepel, istri duduk di kursi di sofa. Suami, istri apa? Atau main HP. Ya. Istri main HP, bila sama suami bikin kopi, Pak. Istri Ya. Nah, nggak boleh. Ya. boleh. Istri harus rajin. Yang kedua, punya Istri harus semangat. rajin. Ya, amin. Harus punya semangat. Harus punya apa? Semangat. Ya, punya semangat untuk merawat keluarganya. Punya semangat untuk apa? Merawat keluarga. Harus bermurah hati. Harus baik hati. Ya. Jadi jangan juga pelit, jangan juga sombong. Jangan pelit. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Detail. Kalau gini nggak pelit. Yang pelit jangan pelit. Iya. Oke. Jadi apa lagi?
Istri juga harus berdandan juga, Nah, tapi harus juga rapi. harus dandan, harus rapi. Jangan pagi suami kerja pakai daster. Suami pulang, istri pakai daster belum mandi. Aduh, jangan. Iya. Jadi perlu juga cantik, perlu juga cakep. Perlu cantik, perlu. Tapi istri cantik untuk siapa? Suami, bukan untuk orang-orang lihat. Itu dosa. Nah, contoh Ibu Yuli. Ini, saya pergi, dia dandan, terus di depan rumah, itu salah. Sama tetangga. Nah, tapi kalau dandan, saya pulang, di luar kan capek, sakit mobil, hari bawa motor, pas pulang, istri cantik, semangat. Tapi kalau pulang, istri sakit. Yang penting liftingnya jangan utang. Boleh dandan, tapi jangan utang. Apa? Cicil. Baju boleh bagus baru, tapi itu tadi Baju baru. jangan utang, jangan nyicil kredit. Semuanya kredit dik. Oke. Selain tadi waktu yang mengesankan, yang bagian B adalah sayang akan suaminya. Ya. Istri harus apa? Sayang. Pada siapa? Suami orang? Ya. Bukan. Harus sayang kepada suami sendiri. Ya. Jadi istri yang sayang akan suami, pertama, ia dipercaya oleh suami. Sayang suami pasti percaya 100%. Nah, di ayat 11 tadi dikatakan Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. hati suami percaya kepada istri. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, suami tidak merasa kurang. Nah, hal ini ditentukan oleh karena ada kejujuran dan integritas. Karena apa? Jujur. Ya. Jujur. Kalau ada uang, Kalau harus jujur. uang, istri harus apa? Jujur. Ya, semua harus jujur. Ya. Semua harus jujur. Yang kedua, ia memenuhi keperluannya. Ya, suami pasti memenuhi keperluan keluarga kalau istri jujur. Ia mencari kebaikannya, dalam arti bahwa dia berjuang untuk hidup lebih baik. Pasti suami berjuang untuk baik kalau istri jujur. Ya, istri yang takut kepada Tuhan juga yang dikatakan bahwa ia menambah pengaruh, jadi punya pengaruh, punya dampak kepada orang lain dalam keluarga juga. Istri yang takut kepada Tuhan pasti punya apa? Pengaruh. Ya, bagian C, ia seorang ibu yang bertanggung jawab.
istri harus menjadi perempuan yang bertanggung jawab. Ya. Ia harus disiplin. Harus apa? Adi, disiplin. Ya. Disiplin. Ia teratur. Ya, teratur. Ya, hidupnya teratur, rumah tangga teratur, mengantar ini semua teratur dengan baik. Ya, jadi kehidupannya seorang istri itu hidupnya tidak sembrono. Hidup istri tidak asal-asal. Ya. Berikutnya, ia membaktikan diri kepada keluarga. Nah, istri harus memberikan seluruh hidupnya kepada keluarga. Ya. Ia memikirkan bagaimana keluarganya bahagia. Ya, istri memikirkan mana keluarga bahagia. Baik suami, anak-anak merasa bahagia dalam keluarga. Suamiku bahagia, anak-anakku bahagia. Nah, bagian terakhir dikatakan seorang wanita yang hidup menyertakan sifat-sifat ini Sifat-sifat yang tadi akan menerima hadiah, pasti menerima upah atau hadiah atau upah. apa upahnya? Yang pertama, anak-anaknya akan menghormatinya. Upahnya apa? Anak-anaknya ya taat dan hormat kepada ibunya. Kadang-kadang anak nggak hormat sama ibunya karena memang ibunya kasar, Banyak tidak menjadi teladan. anak-anak tidak hormat kepada ibu. Kenapa? Karena ibunya kasar, cuek. Iya. Berikutnya, suaminya memujinya. Yang kedua, suami memuji istri. Ya. Orang-orang di sekitarnya meneladani hidupnya. Tetangga melihat dan ya mencontoh hidup istri yang Perbuatannya mendatangkan puji-pujian bagi dia. perbuatan istri yang jujur ya pasti mendapat puji-pujian dari orang-orang dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan Allah dipermuliakan melalui hidupnya. Nah, ya, nama Tuhan dimuliakan melalui apa? Melalui hidup perempuan yang apa? Jujur. Amin. Iya. Jadi hari ini adalah Hari ini perenungan bagi kita, suami dan kita istri sudah merenungkan suami dan istri harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan, harus sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. taat kepada Tuhan. Maka keluarga kita Keluarga kita menjadi keluarga yang kuat menjadi keluarga yang kuat dan mengalami kemenangan dari kemenangan. mengalami kemenangan dan kemenangan. Amin. Amin. Iya. Itu yang menjadi firman Tuhan hari ini. Itu firman Tuhan hari ini. Mari kita taat Mari sama-sama dan melakukan firman Tuhan hari ini. Kenapa? Melakukan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami hari ini. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami baik sebagai suami, sebagai istri sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya,
Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus bagi kita yang telah mati dan diserahkan bagi kita supaya kita yang berdosa diselamatkan. Cawan yang kita gunakan ini adalah sebagai lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib, supaya setiap kita yang berdosa dihapuskan semua dosa dan kita mengalami kehidupan yang kekal. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mati bagi kami dan Engkau telah menyerahkan tubuhmu bagi kami terpecah-pecah oleh karena kasih-Mu bagi kami, supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memakannya. Mari kita angkat dulu yang di tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas salib. Darah-Mu tercurah bagi kami supaya kami yang berdosa disucikan, dikuduskan, sehingga kami tidak binasa Tuhan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, bahkan biru-biru-Mu juga menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminum. Mari kita bersyukur bersama-sama dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersatu dengan Kau ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini, bersatu dengan tubuh-Mu, bersatu dengan darah-Mu, dan kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh kuasa-Mu memampukan kami untuk hidup setur dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan berterima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam terjadi, tetap ku berkata,
dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu buat kami pada hari ini. Kami telah menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan sebagai korban syukur kami. Firman yang telah kami dengar, dan Tuhan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam mengiring Engkau untuk semakin kuat dalam keluarga kami masing-masing, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat-Mu yang ada hari ini. Biarlah mereka menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh sukacita. Bahkan kami berdoa iman mereka semakin kuat di tengah-tengah kesulitan apapun situasi sekarang ini. Kami percaya Tuhan memberkati, berkati usaha mereka, bisnis mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Engkau senang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lawatlah bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan akan mengakhiri seluruh ibadah kami, dan kami rindu Tuhan menerima berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami semua. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini dengan limpahnya. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus turun atas kita sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lord of all creation, Lord of all the earth, bless your name on high. Even the world was failing, your love never failed. Bless the Lord.